Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat video cara penggunaan Avanza Map. Nah, pertama-tama teman-teman harus mempunyai aplikasi Avanza Map. Lalu setelah kalau udah punya, kita tinggal masuk ke aplikasinya. Lalu kita masukkan peta yang akan kita gunakan. Cara memasukkannya tuh contohnya di sini. Nih, ada tambah-tambah di bawah. Lalu kita tambahkan lalu kita unduh atau import peta. Nih, di sini tempat dimana teman-teman menyimpan petanya, dari lokasi penyimpanan atau dari Dropbox. Nah, di sini saya sudah memiliki petanya, lokasi keberadaan saya. Nah, di sini. Nah, di Avanza Map ini kita juga bisa memasukkan foto-foto yang kita tracking tuh. Nih, contohnya di sini. Nih. Lalu cara menyimpan atau mengekspor peta lokasi keberadaan kita adalah klik petanya. Lalu ini yang di bawah kita klik. Tuh ada garis 3 di bawah, kita klik. Lalu kita ekspor petanya. Nah, di sini kita buat aja ukurannya kecil. Terus format ekspornya KML. Lalu kita ekspor. Nih. Nah, di sini teman-teman bisa mengekspornya ke email, WhatsApp, dan sebagainya. Tapi disarankan mengekspor ke email agar datanya terbaca. Nah, teman-teman bisa mengirimkannya ke diri sendiri. Nanti kita buka di laptop agar petanya terdownload di laptop kita. Lalu kirim. Baiklah, di sini langsung saja kita masukkan data track kita yang tadi dengan cara klik layar, add vector layar, lalu klik titik 3 yang di samping ini, lalu klik file kita tadi, lalu add, oke kan. Ini kan pakai ini kuota ya. Lalu kita buka Google Satelit. Nah, ini adalah hasil tracking saya. Lalu untuk mengimport fotonya, ini kita klik di sini, lalu browser. Nih, lalu select folder. Lalu kita tekan browser yang di bawahnya. Terus kita simpan, buat aja nama filenya terserah. Di sini saya akan buat namanya Visa. Lalu save, only import, oke. Nah, nanti akan muncul foto yang kita masukkan di Avanza Map itu. Ini fotonya di sini. Lalu selanjutnya klik lapisan. Ini.
kita bisa memilih garis yang kita inginkan untuk memperjelas trackingnya. Jadi di sini saya pilih aja yang ini, terus apply. Oke. Nah, di sini akan nampak titik-titik di mana saya melakukan tracking. Untuk simbol yang ini juga bisa kita cari simbol yang kita inginkan. Nah, di sini ada pilihannya. Apply. Oke. Nah, di sini nanti simbolnya akan berganti. Nih. Lalu selanjutnya kita mencari data pengoperasian alat tangkap di Excel. Nah, di sini saya sudah mendownload datanya. Dan di sini saya akan mencoba mencari data pada tanggal 20 Februari 2020. Langsung aja kita buka datanya. Dan kita buka tuh the map score. Caranya klik 2 kali track, klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu Ctrl A, copy, dan kita copy ke Excel. Nah, di sini paste. Nah, di sini kita harus memisahkan tanggal dan waktunya serta angka dengan huruf-huruf ini, dengan meternya ini. Nah, harus kita pisahkan. Caranya pertama, ini klik C, terus kita insert, lalu D, data, nih text to column, nih next, lalu space, next, finish. Nah, seperti ini, dan dia akan terpisah. Begitu juga dengan ini, kita harus memisahkan angka dengan hurufnya. Caranya kita tekan D, lalu data, text to column, next, next, finish. Nah, begitu pula dengan data-data berikutnya. Dan agar tidak memperpanjang waktu, saya sudah ada data yang sudah saya pisahkan. Nah, di sini. Oh iya, jangan lupa di ujungnya kita mencari keterangannya. Ini keterangan dan di akhirnya kita tambahkan keterangan seperti fishing base, fishing ground, dan lain-lainnya. Untuk mencari keterangannya ini kita pakai logika aja kan. Untuk mengetahui keterangannya ini kita bisa melihatnya di aplik QGIS. Nih, kita buka QGIS, terus layer, add layer, add vector layer. Lalu di sini kita masukkan nih data 20 Februari. Open, add, oke. Nah, lalu close. Lalu layer lagi, add delimit text layer. Nah, ini kita masukkan lagi nama filenya. Nih kita tengok ya, di sini kalau data kita benar berarti di sini akan muncul X sama Y-nya. Kalau data kita salah berarti X sama Y ini tidak akan muncul. Lalu kita add. Close. Nah, untuk memperjelasnya kita pakai Google Satelit. Nah, seperti ini dia. Nah, untuk mengetahui fishing ground dan lain-lainnya, ini bisa kita perbesar dan kita lihat di mana
kira-kira dia melakukan V-sinkronnya. Ini kita perbesar aja untuk melihatnya. Nah, begitulah kira-kira cara kita untuk mencari data keterangannya. Nah, di sini akan terlihat sekali perbedaannya. Nih. Nih. Lalu kita klik semua, klik kanan, kita insert. Kita isi kolomnya jadi jarak km. Lalu kita masukkan rumus sama dengan E2 dibagi 1000. Oke. Nah, langsung kita teruskan ke bawah. Begitu juga untuk kecepatan. Insert. Kita klik waktu. Satuannya jam dengan rumus sama dengan blok G2 dibagi 60. Lalu udah muncul, kita blok aja ke bawah lagi. Lalu J kita buat kecepatan dengan satuan kilometer kilometer per H. Maksud saya dengan satuan meter per second. Lalu kita cari rumusnya sama dengan I2 dikali 1000 dibagi 3600. Oke. Lalu yang kedua I3 dikali 1000 dibagi 3600. Dah, lalu kita blok aja ke bawah lagi semuanya. Lalu kita buat satunya kecepatan meter ke second. Lalu lanjut kita buat tabel jarak maksimum minimum
rata-rata, standar, standar deviasi, keterangan jarak, keterangan lalu waktu, maksimum, minimum, dan rata-rata. Dan yang terakhir standar deviasi. Lalu maksimum, minimumnya. Lalu rata-rata dan standar deviasi. Lalu untuk mencari rumus V sinkron sama dengan max, lalu kita blok data waktu, data jarak yang ada keterangannya V sinkron sampai ke bawah.
Dan beginilah hasil akhirnya. Sekian video saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.